Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas Melayu yang sangat kuat. Di provinsi ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi ciri khas pembeda dengan provinsi lain. Berlokasi di tengah Pulau Sumatera, Provinsi Riau kini menjadi salah satu kawasan paling strategis dengan percepatan pembangunan yang sangat baik. Provinsi Riau termasuk salah satu provinsi terkaya di Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Saking kayanya Riau, pernah dinobatkan sebagai provinsi di atas minyak dan di bawah minyak. Di Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru, terdapat salah satu museum yang sangat bersejarah yaitu Museum Sang Nila Utama. Beragam budaya Melayu ada di sini. Museum Sang Nila Utama memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di jantung kota Pekanbaru, tepatnya dalam satu kompleks Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Suasana yang teduh membuat kita semakin nyaman apabila berkunjung di Museum Sang Nila Utama. Perkenalkan Bang, nama saya Elizabeth dari Universitas Riau. Di sini dengan Abang siapa? Nama saya Sadi, saya salah satu pemandu di Museum Sang Nila Utama. Kalau boleh tahu nih Bang, kegiatan Abang di sini ngapain aja? Jadi sehari-hari kita di sini menerima tamu dan memandu tamu yang datang di Museum Sang Nila Utama. Terus apa yang membuat Abang kayak tertarik menjadi pemandu di museum ini? Jadi kalau awalnya tertarik itu karena suka dengan sejarah, terus apalagi saya melihat dengan koleksi-koleksi yang ada berhubungan dengan sejarah kebudayaan Melayu, jadi beruntung bisa bekerja di museum ini. Terus kalau masuk di museum ini apakah ada kayak pembelian tiket? Ya, untuk masuk ke museum ini kita ada pembelian tiket, ada sesuai dengan kategorinya. Kalau untuk dewasa per orang 5.000, kalau untuk pelajar atau mahasiswa 3.500, terus kalau untuk tamu asing 15.000. Kalau untuk jadwalnya itu biasanya buka dari hari apa aja Bang? Musim ini kita bukanya dari Selasa sampai Minggu, hari Senin sama dengan tanggal merah kita tutup. Kalau Selasa sampai Jumat itu kita bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kalau satu minggu kita bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Terus kayak bisa lah Bang kayak cerita sedikit sejarah dari museum ini. Jadi sejarah awalnya pendirian museum ini awalnya pada tahun 1977. Jadi saat itu pemerintah pusat mewajibkan untuk setiap provinsi masing-masing untuk mendirikan museum daerah. Jadi mulai tahun 1977 itulah pemerintah Provinsi Riau mendirikan museum ini, mulai dari mengumpulkan koleksi, terus membuat fondasi gedung ini, membuat gedung perkantoran di belakang, sampai akhirnya pada tahun 1991 ditetapkanlah museum ini menjadi Museum Negeri Provinsi Riau dan diresmikannya pada tanggal 9 Juli 1994. Pada saat itu diresmikan oleh Profesor Dr. Edi Setiawati. Jadi dulu nama museum ini bukan Museum Sang Nila Utama, tapi Museum Daerah Provinsi Riau. Berubah nama menjadi Museum Sang Nila Utama itu pada tahun 2001. Pada saat itu para budayawan dan sastrawan Riau mengusulkan nama Sang Nila Utama ini kepada Gubernur Riau pada saat itu, Saleh Jazid. Jadi dipilih langsung Saleh Jazid nama Sang Nila Utama ini. Jadi nama Museum Sang Nila Utama itu adalah nama raja yang pernah berkuasa di Pulau Bintan dan yang menemukan Singapura. Terus kan di setiap museum ini kan pasti kayak ada koleksi yang paling menarik. Nah untuk di museum ini apakah ada Bang koleksi yang menarik? Yang koleksi bisa dibilang koleksi masterpiece dalam museum ini adalah ada 3. Yang pertama ada fosil batu siput. Itu adalah fosil yang umur 1 jutaan tahun, ditemukannya di Kecamatan 13 Kuto Kampar. Terus kita ada sepeda ontel dari Suman HS.
dihibahkan langsung oleh keluarga Suman HS, salah satu sastrawan terkenal Riau. Terus yang terakhir kita ada kerangka ikan paus yang berada di belakang gedung museum ini. Itu yang membedakan dari museum-museum lain. Oke, oke. Ini pertanyaan terakhirnya, Bang. Iya. Kayak apa sih harapan Abang untuk pengembangan museum ini? Terus kayak apa sih pesan Abang untuk generasi sekarang lah? Oh iya. Kalau untuk musim ini kami berharap ini khususnya untuk pemerintah, kami berharap ada perbaikan karena ini juga tempat wisata edukasi kan, di mana-mana Pekanbaru kita banyak wisata kuliner. Kalau di sini kan kita tunjukkan wisata edukasi, jadi bisa untuk membantu para pelajar, para mahasiswa yang mau belajar tentang sejarah kebudayaan Melayu. Kalau untuk teman-teman semua bisa menjadi alternatif tempat wisata. Jadi bisa juga kita mengetahui sejarah-sejarah perkembangan Melayu, sejarah kebudayaan Melayu, bisa menambah ilmu pengetahuan kita juga. Selain untuk wisata, bisa juga untuk edukasi juga. Jadi kami berharap teman-teman semua bisa datang ke museum. Oke, terima kasih banyak ya, Bang. Sama-sama. Ini adalah bedil yang didapatkan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Bedil terbuat dari perpaduan besi dan kayu. Selanjutnya yaitu sepeda ontel dari Soeman HS. Sepeda ini merupakan titipan dari keluarga almarhum sebagai kenangan-kenangan sejarah. Sepeda ini dulunya digunakan oleh almarhum pada saat mengajar saat jadi guru. Sepeda ini juga pernah digunakan untuk berkeliling Riau daratan saat menggambar wajah Riau. Saat itu, almarhum tengah menulis roman yang berjudul Mencari Pencuri Anak Perawan. Jadi, sebenarnya beliau adalah salah satu sastrawan terkenal dari Riau. Selanjutnya, terdapat juga alat musik khas dari Provinsi Riau, yaitu ketobong, rebana, dan kendang. Ketobong sendiri adalah alat musik yang sering dimainkan oleh masyarakat suku Talang Mama pada waktu acara berkumandang. Selanjutnya, terdapat juga topeng yang digunakan dalam pertunjukan Makyong. Makyong berasal dari Narayala, daerah Patani. Makyong adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Di museum ini terdapat juga batu siput yang ditemukan di 13 foto Kampar. Batu ini memiliki berat hingga 1 ton lebih. Konon, menurut para ahli, batu siput ini berusia jutaan tahun. Jadi, ini dulunya bukan batu, tapi tepatnya kayu, kemudian dizat seperti silikon, kemudian mengeras dan membatu. Selanjutnya ada tekad yang merupakan salah satu seni tradisional dalam menghias kain dengan cara menjahit, menyulam, dan menempel motif hias dalam lembaran kain beludru. Selanjutnya terdapat juga kerangka ikan paus yang memiliki panjang lebih dari 13 meter yang ditemukan di Teluk Meranti. Ini adalah pakaian dari kulit terap yang dahulunya dipakai oleh suku pedalaman yang berada di Indragiri dulu, sebelum mereka mengenal pakaian dari benang kapas. Ini adalah gambaran kehidupan suku Sakai. Suku Sakai merupakan suku asli yang tinggal di Provinsi Riau. Suku Sakai dikenal sebagai suku yang hidup secara tradisional dan berhubungan erat dengan hutan dan lingkungan alam. Mereka percaya bahwa setiap benda di hutan dan alam memiliki roh yang harus dihormati dan dijaga. Nah, itu tadi beberapa koleksi yang ada di Museum Sang Nila Utama. Kita sebagai milenial wajib melestarikannya ya.